Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala fi kitabih Ayyuhal Walad nafanallahu bihi wa bi ulumi wa bi kutubin fid dharain amin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzanu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasibu, hisablah anfusakum, diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kalian yang dihitung. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Wazinu, dan timbanglah a'malakum, amal kalian, qabla an tuzanu, sebelum amal-amal kalian yang ditimbang. Intinya kita terlebih dahulu yang melakukan sebelum dilakukan. Sebenarnya tujuannya bukan hanya dihitung ya, sebenarnya tujuannya itu adalah introspeksi diri gitu. Muhasabah di sini tuh bukan cuma dipikirkan, akan tetapi diselesaikan juga. Gitu. Karena ada beberapa orang yang sadar dia melakukan kesalahan, tapi dia tidak sadar bahwasanya kesalahan itu harusnya dia selesaikan. Seperti itu. Jadi dia cuman ngitung perbuatan dia saja. Maksudnya dihisab di sini adalah setelah diketahui apa kesalahannya, diselesaikan. Begitu. Nah, begitu juga kita. Setelah kita mengetahui kesalahan kita, mengetahui amal buruk kita, itu kita bersihkan. Harusnya begitu. Tapi kadang memang kita manusia, memang kita ini butuh yang namanya support. Nah, support itulah yang pertama itu, support itu harus ada pada diri kita, motivasi. Nah, begitu. Jadi motivasi itu banyak ya. Salah satunya motivasi itu adalah ingin masuk surga. Walaupun sebenarnya kurang adab begitu ya. Kita beramal tapi ingin masuk surga, kurang adab. Karena sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, ya kita ibadah lillahi ta'ala saja. Surga dan neraka itu urusan Allah. Tapi ingin masuk surga adalah motivasi kita untuk beramal. Ingat ikhwah, motivasi bukan tujuan. Kemudian kita akan bahas syarahnya di sini. Nah, ini yang cukup panjang. Ukiya, dihikayatkan anna wahidan minas sabi tariqah kana yu'alliqul kharitah ala unuqihi wa kana yulaqi hajaran abyad idza ata bi khairin wa yulaqiha hajaran aswad idza ata bi ma'siyatin fa idza awaila firashih waqta naumihi kana ya'uddu al-ahjara wa yuhasibu nafsahu. Di sini dihikayatkan bahwasanya ada salah seorang, ini salah satu cara orang ini menghisap dirinya ya. Salah satunya mungkin nanti di antara ikhwas kalian ada yang ingin mencobanya begitu. Ada salah seorang dari Shahibut Thariqah gitu ya. Itu menggantungkan, ya kita terjemahkan di sini kantung gitu ya. Ada kantung. Cuma korito itu kalau kita terjemahkan tuh peta ya. Maksudnya itu kantung. Jadi tempat, pokoknya suatu tempat yang ada batunya di situ. Ala unukihi. Jadi di lehernya itu digantungi kantung. Nah, diisi kantungnya itu ada batu putih dan batu hitam. Gitu, ada batu putih dan batu hitam. Nah, apa yang beliau lakukan dengan batu-batu tersebut? Beliau itu wakana yulki itu alqa yulki, maknanya melemparkan, menjatuhkan, membuang gitu. Tapi alqa yulki juga maknanya bisa menceritakan ya. Di sini maksudnya adalah melempar atau membuang. Wakana yulki hajaron. Jadi orang ini itu membuang batu abyad yang putih idza ata bi khairin. Kalau ata di sini
datang ke sini maksudnya melakukan ya, fa'ala. Apabila melakukan suatu kebaikan. Jadi sehari-hari itu beliau ini kalau melakukan kebaikan, nanti yang di kantongnya itu batu yang putih diambil gitu. Nah, yulak wa yulqiha hajaron aswad idza atabi ma'siyatin. Nah, kalau misalkan dia ada sesuatu yang buruk atau datang suatu maksiat pada diri dia, dia ambil tuh batu yang hitam. Dia ambil batu yang hitam. Fa idza awa, apabila dia mendatangi tempat tidurnya, maksudnya udah waktunya istirahat, waktu naumihi, pada waktu tidurnya, karena ya. Nah, beliau itu ketika sudah menjalani aktivitas sehari-harinya itu, maka beliau itu istirahat, maksudnya mau tidur nih, waktu naumihi, ketika hendak tidur, karena ya'uddul ahjaro, beliau itu hitung batunya ya, dihitung batunya, dicek, wa yuhasibu nafsaudur, terus dihisap. Dihisap itu maksudnya beliau renungkan, muhasabah, introspeksi diri. Fa in wajada khairahu aksar, apabila dia menemukan ternyata kebaikannya lebih banyak min syarrihi, dari keburukannya, kana yahmadullah, maka beliau akan memuji Allah. Jadi pas dicek, misal begini ya, contoh ya, kita punya kantung, di kantung itu ada 10 batu, misal 10 batu putih, 10 batu hitam, atau 20 misal. Nah, setiap melakukan kebaikan itu batunya diambil gitu. Batunya diambil. Kalau ada keburukan, batu hitam diambil. Kalau ada kalau ada kebaikan, batu putih yang diambil. Terus begitu setiap hari. Nah, pas sudah sampai rumah dicek. Ternyata batu putih sisa 1, batu hitam sisa 5. Nah, berarti kan di hari itu lebih banyak melakukan kebaikan, karena yang batu putih yang diambil lebih banyak gitu. Nah, apabila demikian, karena yahmadullah, beliau itu memuji Allah. Alhamdulillah, hari ini ternyata kebaikannya lebih banyak. Wa yusni alaih, dan memuji Allah. Sama ya, maknanya sama, memuji, bersyukur kepada Allah. Wa in wajada syarrahu aktsaru min khairihi. Nah, kalau misalkan ternyata waduh, batu hitamnya misalkan habis, ternyata terlalu banyak melakukan maksiat di hari itu. Batu putihnya sisa banyak. Karena ya'budullah, maka beliau akan beribadah kepada Allah sebelum tidur itu, wa yusabbihuhu, dan beliau akan bertasbih memuji Allah, ila an yaghlibahu an-naumu, sampai ketiduran lah, maknanya begitu. Li'itsma min nuqsani fil amali. Tujuannya untuk apa tuh? Sebelum tidur beribadah dan bertasbih sampai dia ketiduran, untuk menyempurnakan kekurangan pada amal dia. Nah, itu salah satunya. Jadi begitu. Kalau ini mungkin kurang bisa diamalkan kalau kita pakai batu ya, ya. Nah, yang kedua, qala Ibnu Arabi, kana asyakhuna yuhasibuna anfusahum ala ma yatakallamuna bihi wa yaf'aluna yuqayyidunahu fi daftarin. Kata Ibnu Arabi, ini Ibnu Arabi As-Sufi ya. Karena ada Ibnu Arabi Al-Maliki. Guru-guru kami itu menghisap diri mereka terhadap apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan. Yuqayyidunahu fi daftarin. Itu qayyid ini maknanya ditulis gitu ya. Diikat atau ditulis pada suatu daftar gitu. Ya, pakai kutaib lah misal. Fa idza kana ba'dal isya, kalau udah ba'da isya, sudah salat isya, hasabu, mereka menghisab nufusahum, akan menghisab diri mereka. Wa ahdaru dafatirahum, mereka mendatangkan catatan-catatan mereka. Wa nadharu fima sadaru minhum min qaulin aw amalin. Kemudian mereka cek
Apa aja nih ucapan yang salah, apa aja nih ucapan yang benar, apa aja amal yang salah, apa aja amal yang benar begitu. Wa qabalu illa bima yastahiqqu in istahaqqa istighfaran istaghfaru. Ya, kalau misalkan memang ada yang benar ya benar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang salah, mereka akan beristighfar. Astagfirullah. Ternyata saya mengucapkan yang buruk ini ya Allah. Ternyata saya mengamalkan yang buruk ini ya Allah. Au taubatan tabu, atau mereka melakukan suatu, kalau memang ternyata dibutuhkan atau berhak untuk melaksanakan taubat, maka mereka akan melaksanakan taubat dan mereka pun bertaubat. Au syukron, atau ternyata memang berhak kita itu berterima kasih, maka syakaru, mereka akan berterima kasih. Maksudnya apa? Wah, amal saya ternyata hari ini Allah mentakdirkan saya melakukan kebaikan, alhamdulillah ya Allah. Tsumma yanamun, kemudian mereka tidur. Wazidna alaihim fi hadzal babil khawatiri fakunna nuqayyidu ma tahaddatsu bihi nufusuna wa nahtamu bihi wa nuhasibuha alaihi. Kemudian Ibnu Arabi mengucapkan bahwasanya maka bertambahlah pada diri mereka pada pembahasan tersebut, pada perilakuan tersebut, al-khawatir gitu. Al-khawatir ini maknanya sesuatu yang timbul pada hati gitu ya. Jadi kayak sebelum tidur itu dicek bacaannya, terus istilahnya dihisab tadi lakuin apa aja gitu. Fakunna nuqayyidu ma tahaddatsu bihi nufusuna. Kemudian juga kita gitu itu mencatat apa yang terjadi dengan apa yang kita lakukan. Nufus ini maknanya diri kita, apa yang dilakukan oleh diri kita. Wanah tamu bihi, dan kita harus ihtamma. Ihtamma itu maknanya ihtamma ya tamubi, itu maknanya bisa peduli, memelihara, mengurus, memperhatikan, mementingkan, memikirkan. Nah, kita sudah tahu nih apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh diri kita, maka kita harus memperhatikan hal tersebut. Kita cek istilahnya begitu. Wa nuhasibuha alaihi, dan kita hisab tuh. Ya Allah, ternyata begini yang saya lakukan ya Allah, begini 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 begini. Sebenarnya ada yang lebih ahsan ya, cakepnya itu setiap melakukan keburukan langsung ditutup dengan kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi bahwasanya kita itu hendaknya ketika melaksanakan keburukan itu didatangkanlah kebaikan. Tapi ini nanti ada maknanya ya, bahwasanya jangan diniatkan, nanti ada kita bahas tentang bahwasanya jangan sampai kita berbuat buruk, orang Allah aja mengampuni orang-orang yang maksiat kok. Nah, jangan begitu. Nabi SAW bersabda, ittaqillah haitsu kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dimanapun kamu berada. Wa atsbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan dengan kebaikan gitu. Karena nanti memang ada ininya ya, memang ada kaidahnya. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapus keburukan. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapus keburukan. Itu ada di dalam Al-Quran, di dalam kalau nggak salah surat Hud, ikhwah. Di dalam surat Hud. Oh iya benar. Surat Hud ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at."
Dzalika dzikra lidzakirin. Innal hasanat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu yudhibna, asalnya dari azhaba. Zahaba, kalau zahaba artinya pergi. Kalau azhaba artinya memergikan. Itu. Memergikan apa ya, Wah? Memergikan. Membuat pergi, istilahnya begitu ya. Azhaba membuat pergi. Seperti karuma, karuma mulia. Kalau biziyadatil hamzi ditambahkan dengan hamzah, akroma artinya memuliakan atau membuat mulia. Nah, di sini ketika perbuatan-perbuatan itu bisa yudhibna, maknanya menghapus. Menghapus atau membuat pergi, membuat jauh. Apa? As-sayyi'at, perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, ini sebagai motivasi juga untuk kita. Seperti itu. Maka nanti kaidah thoriqatul muhasabah nanti kita bahas insyaallah. Wa'lam ayyuhal akhul aziz yassarallahu hisabana yaumaddin. Amin ya Allah. Amin. Semoga Allah memudahkan hisab kita di hari kiamat nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Annal wajib alaina, sesungguhnya kewajiban kepada kita an nuhasiba anfusana, kita menghisab diri kita qabla an nuhasabu, sebelum kita dihisab. Idza lam nakhluq abathan. Abathan, sesungguhnya kita itu tidak diciptakan abathan. Abathan itu main-main ya. Wala sudan. Sudan itu begitu aja gitu. Ya sama. Maksudnya dibiarkan lah, maksudnya begitu. Kita itu diciptakan bukan untuk main-main, bukan juga untuk udah hidup aja, bebas gitu. Nah, ini juga harus diajarkan kepada anak kita ya. Al-Fakir itu ngajar di SMP swasta, itu orang-orangnya menengah ke atas ya. Ya namanya orang-orang menengah ke atas gitu. Sekolah itu pengen bebas. Al-Fakir selalu bilang, jangankan di sekolah, di rumah pun pasti ada peraturan. Di setiap tempat ada peraturan. Di sekolah apalagi. Begitu juga dengan dunia ini. Sang pemilik alam semesta itu juga punya peraturan. Begitu. Jadi kita itu tidak main-main. Tidak main-main. Dan tidak juga dibiarkan begitu saja. Begitu. Tidak dibiarkan oleh Allah begitu saja. Maka Allah menciptakan itu ya pasti ada hikmahnya. Sebagaimana firman Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Bahwasanya ya Allah, engkau itu tidak menciptakan ini dengan sia-sia. Pasti ada maksud dan tujuannya. Allah menciptakan kita itu ada maksud dan tujuannya. Dan itu sudah kita bahas sebelumnya. Seperti itu. Allah SWT berfirman, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Apa kata Allah? Allah berfirman, dan Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan tidak juga menciptakan di antara keduanya batila. Itu gak ada hikmahnya. Nah, batil ini maknanya abasan walahwan. Bukan sia-sia, ikhwan. Dan kita kan termasuk di antara wabainahuma. Bumi dan langit itu tidak sia-sia. Begitu juga kita. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatsa. Lanjutannya itu
Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Afahasibtum, apakah kalian itu mengira annama khalaqnakum abatha, bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian itu sia-sia, main-main, buat main-main saja. Wa annakum ilaina la turja'un, dan sesungguhnya kalian itu kepada kami tidak kembali. Lahabasan maknanya juga laiban ya, pokoknya duna hikmah, main-main tanpa adanya hikmah. Apakah kalian mengira kalian itu cuma main-main saja terus nggak balik lagi gitu? Misalnya ya nanti kan kita pulang kampung gitu. Nah, ini Nabi SAW bersabda, kita ini sebagai orang asing gitu di dunia ini. Maksudnya apa? Ya nanti kan kita pulang kampung. Mau pulang kampung kemana ya, kawan? Mau ke surga apa ke neraka? Nah, gitu. Dan kata Nabi juga, orang itu akan dipermudah sesuai dengan keinginannya. Kalau kita ingin masuk surga, ya kita selain ikhtiar kita juga doa. Insya Allah dipermudah. Gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qiyamah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayahsabul insanu an yuthraka suda. Ayahsabu, istifham ya. Apakah yahsabu mengira siapa al-insanu manusia kan yuthraka suda, bahwasanya dia ditinggalkan begitu saja, maksudnya tanpa ada pertanggungjawaban. Sudah maknanya hamalan la yu'maru atau wala yuhasabu. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja dan tidak dihisab? Di dalam keyakinan agama kita, kita sebagai muslim pun itu dihisab dulu. Walaupun kaidah kita seluruh umat muslim masuk surga, kaidahnya kan gitu. Tapi bukan berarti kita punya jalur VVIP langsung masuk surga tanpa dicuci dulu. Ibaratkan kita ini adalah pakaian, ketika awal kita ke dunia ini, kita ini pakaian putih. Karena kita berbuat buruk kena tinta, karena kita berbuat buruk kena lumpur, kena spidol, kena cat. Ternyata makin lama di dunia, pakaian kita atau kita ini jadi kotor. Nah, kita mau dikembalikan ke lemari. Apakah langsung dimasukkan ke dalam lemari? Tentu tidak. Apa yang kita lakukan sebelum memasukkan baju putih ke dalam lemari? Yuk pastinya kita cuci dulu. Semakin kotor baju kita yang tadinya putih bersih, maka semakin parah dicucinya. Kotornya dikit, kena lumpur, tinggal gosok, pakai tangan, hilang. Kotornya lumayan, kena tinta, cukup susah, digosok pakai sikat, hilang. Kotornya parah sekali, kena saus, kena sambal, kena tinta, kena lumpur, kena cat. Pakai tangan digosok, nggak hilang. Pakai sikat, nggak hilang. Pakai besi digosok, diinjek. Pakai sabun bubuk digosok. Wah, belum hilang yuk, masukin mesin cuci. Diinjak-injak, diputer, baru hilang. Semakin banyak kotoran yang ada pada diri kita, maka semakin susah, semakin berat nyucinya. Di mana tempat nyuci diri kita? Tidak lain, tidak bukan, adalah di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita sebelum ke posisi penyucian tersebut, kita sudah dibersihkan oleh Allah. Makanya ada doa sapu jagat itu ikhwah. Wa rahmatan indal maut. Allahumma
Allahumma nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa sihatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Lanjut, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, amin. Taubatan qoblal maut. Kita minta taubat sebelum kita meninggal. Karena kalau sudah meninggal nggak bisa taubat. Makanya Sayyidina Ali kalau kita baca di Nasul Ibad, ketika orang ditanya apa hari terbaik, orang-orang menjawab hari Jumat. Maka beliau menjawab hari terbaik adalah hari di mana kita meninggal dan di situ juga, di hari itu juga kita sedang bertaubat. Semoga kita meninggal ketika kita sedang bertaubat. Wa maghfiratan wa rahmatan indal maut. Dan kita mendapatkan rahmat ketika kita meninggal. Dipermudah meninggalnya. Dikurangi rasa sakaratul mautnya. Diberkahi meninggal kita. Wa maghfiratan ba'dal maut. Dan semoga setelah kita meninggal, Allah cucurkan, Allah alirkan maghfirah, ampunannya kepada kita. Itu makanya disebutnya doa sapu jagat ya. Seperti itu. Semoga kita semua dan keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni an yutsraka muhmalan wala yu'maru wala yunha kadza fi tafsir Abilais. Maksudnya dibiarkan begitu saja itu artinya tidak ada perintah, tidak ada larangan. Apakah ditinggalkan secara lalai tanpa adanya perintah, tanpa adanya larangan? Ya enggak. Allah menciptakan kita di dunia sudah ada pedomannya. Jangankan manusia yang makhluk paling sempurna. Jangankan alam semesta ini yang begitu detail Allah menciptakannya. Ciptaan manusia saja. Misal motor. Motor diciptakan dengan segala kekurangannya. Perlu yang namanya pedoman. Beli motor ada pedomannya. Beli rumah juga. Beli mobil juga. Beli alat elektronik itu ada pedomannya. Ya masa kita Allah ciptakan kita tanpa pedoman? Ya pastinya ada pedomannya. Pedomannya apa? Pedomannya adalah Al-Quran. Siapa yang bisa menjelaskan Al-Quran? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bisa memahami ucapan Nabi? Para sahabat. Siapa yang bisa memahami ucapan para sahabat? Para tabi'in. Siapa yang bisa memahami ucapan para tabi'in? Tabi'ut tabi'in. Maka yang bisa memahami Al-Quran dan hadis adalah para ulama. Nah, kalau di antara kita ada yang ulama, nah bisa tuh langsung ke Al-Quran dan hadis. Kalau enggak mampu, nah ini dia, makanya kita belajar. Kita enggak mampu nih memahami Al-Quran dan hadis. Ya wes, kita belajar kitab-kitabnya para ulama. Supaya kita bisa meresapi. Dan kita bisa mentadaburi apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, apa yang disampaikan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang disampaikan oleh para ulama terdahulu. Baik, terakhir kita akan bahas bagaimana cara kita menghisab diri kita. Sebelumnya ada yang ditanyakan dulu, Ikhwan. Baik. Wa tariqatul muhasabah. Kita bahas bagaimana tariqahnya. Tariqah itu jalan maksudnya, Ikhwan ya. Bagaimana tata cara gitu, kaifiyah jalan kita bisa memuhasabah diri kita. An-nanzura, nazara yanzuru, an-nanzura fi ahwalina mundu kaunina mukallafina ila zamanil muhasabah. Yang pertama adalah kita cek diri kita dimulai dari awal mula kita jadi orang mukallaf. Awal mula kita jadi orang mukallaf. Kita anggap kita mukallaf itu umur 15.
Kita anggap sekarang kita umur berapa ya? Umur 30 deh. Jadi udah 15 tahun hidup. Udah 15 tahun sebagai mukallaf. Anggap saja saat umur 1 sampai 15 itu trial. Latihan, uji coba. Ketika balik jadi mukallaf, teng. Nah, dimulailah kehidupan untuk diri kita. Maka salah satu thoriqah muhasabah adalah kita lihat dari awal kita jadi mukallaf sampai detik ini berarti apa saja yang telah kita lakukan. Hal addaina ma alaina min huquqillah wa huquqil ibad am fata'ana ba'duha. Apakah kita telah menunaikan hak-haknya Allah yang wajib atas diri kita? Apakah kita telah menunaikan hak-haknya saudara kita sesama hamba Allah? Atau ada yang luput sebagiannya? Nah, kita pikirkan itu. Fama adaina minhuma famin taufiqillahi wa lutfih bina fanashkurullaha ta'ala ala dzalik. Kalau setelah dilihat-lihat, alhamdulillah saya semenjak mukallaf rajin sholat, saya rajin ibadah. Itu semua famin taufiqillahi wa lutfih. Itu berkat petunjuk dari Allah dan berkat kebaikannya Allah, bukan karena kita. Maka fanashkurullaha, maka kita bersyukur pada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah mentakdirkan saya untuk bisa beribadah kepadamu ya Allah. Wa ma fata'anuhuma, kalau misalkan ada yang terlewat, ya terlewat itu maksudnya nggak dikerjain ya, kok ya, begitu. Kalau misal ada yang terlewat, sebentar, ini tuh bacanya apa itu? Sebentar. Oh, ahwa, ya Allah. Wa ma fata'anuhuma fananzuru ahwa min hukukillah am min hukukil ibad. Kalau ternyata ada yang kelewat, nggak dikerjakan, maka kita lihat apakah yang tidak kita kerjakan atau yang terlewat itu adalah termasuk dari hak-haknya Allah yang wajib kita tunaikan, atau dari hak-haknya hamba yang harus kita laksanakan. Fana'malu fihima, maka kita harus melakukan hak-hak yang luput tersebut dari keduanya ya, baik itu dari haknya Allah ataupun haknya hamba. Bi fatwa fuqaha madhabina, sesuai dengan fatwa, maksudnya sesuai dengan pendapat ahli fikih madhab kita, begitu. Kalau madhab kita madhab Syafi'i, gimana fatwanya? Contoh, ada sholat misalkan yang terlewat. Nah, bagaimana dalam madhab fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali? Nah, sesuai madhab kita. Begitu. Hatta sampai ini. Apa datanya? Talakhoso ya talakhosu. Nata khallasu atau ndak ada taknya, pokoknya la khoso yulakhisu. Hatta nata khallasu min ismiha, sampai kita tahu nih, ternyata itu berdosa begitu. Ternyata mulakhos itu intisarinya begitu ya. Setelah kita melihat pendapat atau fatwa madhab kita, para ahli fikihnya, ternyata yang terlewat itu, luput itu berdosa. Maka ya kita simpulkan itu dosa begitu. Fal nabda minhuma, maka apa yang harus kita tunaikan terlebih dahulu? Maka kita mulai minhuma dari keduanya bihukukillah. Kita mulai dengan hak
kita kepada Allah. Wal nanzur awalan fis sholat. Pertama, thoriqah muhasabah. Kita cek sholat kita dulu ikhwah. Fa in arafna adadal fa'itati fanaqdiha ala hadzal adadi. Pertama kita lihat sholat. Kalau kita tahu jumlah sholat, jumlahnya nih kita tahu. Berapa yang saya tinggalkan ya? Saya ternyata dulu setahun enggak sholat. Waduh, tahu kita. Fanaqdiha ala hadzal adad. Maka dikodok tuh semuanya yang kita ketahui. Begitu itu. Maka bersyukur sekali ikhwah. Orang-orang yang sedari kecil sudah rajin sholat, bersyukur. Begitu. Wa illam. Ini kan pertanyaan nih. Waduh, saya nggak tahu jumlah adat sholat yang saya tinggalkan, nggak tahu. Wa illam na'lam, kalau kita nggak tahu, fal naqtadirha, maka kita perkirakan saja qadron setakar na'lamu annaha laisat aksaru minhu. Ya pokoknya kita lebihin dikit lah gitu. Misalkan kalau dipikir-pikir saya ninggalin sholat itu pernah seminggu deh. Nah, pernah ninggalin sholat seminggu, kita tambahin sehari. Jadi 8 hari. Jadi kita mengkodok 8 hari fana kodihi. Terus kita kodok tuh sholat-sholat yang tertinggal. Sholat selesai. Tsumma nanzuru ila zakati wa sadaqatil fitri wan nadhari. Kemudian kita lihat ke zakat kita. Ke sedekah fitr, zakat fitrah. Ke nazar kita. Nazar kan hutang juga wajib. Ke dohaya. Dohaya itu jamak dari dohiyah. Ke korban kita. Fanaqdi ma fata anha, kita qadha apa yang luput dari ibadah tersebut. Waduh, saya dulu waktu SMA pernah misal, kalau saya pernah janji sama ya Allah, kalau saya ranking 1 saya mau puasa 3 hari. Nazar tuh. Astagfirullah, saya sekarang sudah bekerja misal. Saya lupa melaksanakannya. Karena itu nazar, tunaikan. Ya Allah, saya dulu SMA, waktu saya masih sekolah, waktu masih saya kuliah, saya kalau misalkan saya kalau lulus skripsi, sarjana, saya nazar mau sedekah 1 juta ke masjid. Nah, nazar itu wajib. Ternyata baru ingat, maka tunaikanlah. Kalau udah lupa, ikhwah lupa apa yang dilakukan begitu ya. Udah kalau lupa mau diapakan? Karena kolam itu diangkat salah satunya bagi orang yang lupa tersebut. Kemudian tsumma nanzuru ila saumi, kita lihat puasa kita ikhwah, hal wajib alaina qada, apakah wajib diqada itu? Kita wajib qada tidak? Fanaf'aluhu ala muqtadus syar'i. Nah, maka kalau misalkan wajib qada, kita qada sesuai dengan ketentuan syariat. Tsumma nanzuru ilal haji, kita lihat ke haji kita. Hal wajib alain, apakah haji itu wajib bagi kita? Kok pasti cek sebenarnya saya mampu kok ini ya. Mobil ada 2. Sebenarnya nggak beli mobil juga. Mobil 1 pun bisa. Ternyata kalau dipikir-pikir, saya ini mampu haji. Nah gitu. Hal wajib alain, apakah wajib bagi kita? Amla apa tidak? Fa'in wajaba, kalau ternyata wajib, dipikir-pikir ternyata wajib haji. Fanu dihi. Atau fanu addihi. Ada yu addi. Fanu addihi. Maka kita tunaikan haji. Wa illa, kalau misalkan, aduh jangankan naik haji, makan aja susah misal gitu. Fala, maka tidak ditunaikan. Karena ya belum mampu. Tumananzuru ilal ma'asi. Nah, setelah amal-amal ibadah kita tuh ikhwah rukun Islam, baru kita ke keburukan kita. Tumananzuru ilal ma'asi. Kita lihat maksiat-maksiat yang kita lakukan. Mislu zina, misalkan zina. Kemudian Allah. Kemudian apa ini?
Sama ya. Ini maknanya juga liwatoh. Liwatoh. Lawatoh. Liwat. Kelainan seksual. Kita timan gitu ya. Maksud ini ya kaum Sodom lah. Wal kadzab atau wal kiz. Berzina, melakukan sesuatu yang melampaui batas. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Lindungilah kami ya Allah. Berdusta, wasyurbil khamar atau wasyarabil khamar, minum alkohol. Fanatubu minha taubatan sahihatan. Maka kita bertaubat dengan taubat yang benar. Gimana taubat yang benar? Bian, dengan cara nadima yandamu. Bian nandama alaiha, dengan cara kita nyesel. Astagfirullah. Ya Allah, saya menyesal melakukannya. Ya Allah, nyesel dulu. Kalau di Riyadhus Shalihin nanti ada 3 kita bahas ya. Kemudian setelah nyesel, apa yang kita lakukan? Kita azama ya'zimu wa na'zimu. Atau kalau misalkan pakai adabaan bi'annandama alaiha wa na'zima. Dan kita berazam, bersungguh-sungguh ala an la naf'alaha abadan. Gitu. Ya Allah, saya nggak mau lakuin lagi ya Allah. Bantu saya Allah. Yang ketiga, khaufan min Allah. Takut karena Allah. 1, nyesel. 2, bersungguh-sungguh untuk tidak melakukannya lagi. 3, takut karena atau niatkan karena Allah. Jangan sampai begini. Habis maling takut. Kamu takut ya, saya menyesal. Oh, saya berjanji tidak akan mengulanginya. Kenapa kamu takut? Saya takut di penjara. Takutnya takut di penjara. Bukan takut karena Allah. Nah, berarti ada yang salah. 3 itu. Itu juga disampaikan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Syarat bertaubat itu 3. 1, menyesali perbuatan. 2, bersungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya. Yang ketiga adalah niat karena Allah. Ditambah yang keempat, kalau misalkan maksiat tersebut ada hubungannya sama orang lain. Contoh mencuri, mencaci maki, dan lain sebagainya. Maka yang keempat adalah kita harus meminta istihlal. Nanti ada ya. Kita bahas di selanjutnya istihlal. Jadi tobat kalau misalkan ada hubungannya sama hablum minan nas, ada hubungannya sama manusia, maka tobatnya ada 3. 1, menyesali. Yang kedua, bersungguh-sungguh untuk tidak melakukannya kembali. Ketiga, niat karena Allah. Yang keempat, meminta dihalalkan alias minta maaf. Oh maaf ya, saya sudah melakukan ini itu kepada kamu. Nah, gimana kalau orang yang udah ada? Kita bahas. Fa idza faragna min huquqillah. Kalau kita sudah selesai dari hak-haknya Allah, fananzuru fi huquqil ibad. Maka kita lihat hak-haknya hamba. Wahya nau'ani. Itu ada 2 macam. Ahaduhuma, yang pertama maliyun. Itu mali. Sifatnya uang. Mislul godob. Ini bukan godob, ini harusnya gosob ya. Yang punya cetakannya itu sepertinya salah cetak. Kalau godob marah, atau mungkin bisa ya. Tapi kan kalimat selanjutnya wasaroko, maling. Sama. Maka kalau godob maknanya kurang pas ya. Saroko itu sariko. Sariko itu pencurian, perampokan, pembegalan, korupsi juga sariko. Maling mereka. Maka hemat al-fakir, mislu gosob, begitu ya. Kalau godob marah. Padahal disebutnya mali. Karena nanti ada badani. Yang kedua nanti ada ya istilahnya zolim lah. Gitu. Badani nanti. Mungkin di sini gosop ya. Mencuri, korupsi, maling, begal, makan wa akli malil ghairi bi ghairi iznihi, makan dari harta orang lain tanpa seizin orangnya. Fama alimna minha malikahu fanastahilluhu minhu. Kalau kita tahu orangnya, kita pernah mencuri dan kita tahu orangnya, kita pernah begal, kita tahu orangnya,
kita pernah makan sesuatu, jangan pakai kita deh ya. Misalkan ada seseorang, dia tahu dia mencuri, dia tahu orangnya siapa. Dia pernah membegal orang, dia tahu siapa orang yang dia begal. Dia pernah makan harta orang lain dan dia tahu siapa orangnya. Fanastahilluhu istahalla yastahillu fanastahilluhu minhu. Maka wajib minta dihalalkan. Ini pernah ada kejadian ya, orang maling dompet apa maling motor ya. Al-Fakir lupa, itu pernah masuk berita. Terus dibalikin ikhwah. Dia minta maaf. Masya Allah. Hidayah Allah tiba-tiba nih. Kalau nggak salah dompet, dia tuh pernah nyopet gitu. Tapi beliau minta duit gitu. Tulisannya tuh dikembalikan dompetnya. Terus beliau itu kalau nggak salah minta duit 50.000 apa berapa gitu. Minta dihalalin. Wa in matal maliku. Ternyata yang punyanya itu sudah meninggal. Wa nastahilluhu minal warathah. Wa in wujidat. Maka kita minta halalkan dari ahli warisnya apabila ditemukan. Wa illam tujad. Kalau tidak ditemukan aulam na'lam malika. Dan kita tidak tahu siapa pemiliknya. Gitu. Ini pakai kita sebenarnya ya, tapi Al-Fakir ganti khawatir jadi doa gitu. Misal ada si Fulan. Si Fulan ini pernah mencuri. Tapi dia nggak tahu siapa yang dia curi. Apa yang harus dia lakukan? Dia mau tobat. Sedangkan ada hak hamba di sana. Wanu'tihi in kana baqiyan au qimatuhu in kana halikan lil fuqara'i. Maka kita berikan hartanya, baik itu masih ya sisanya lah. Begitu. Ya bagusnya ya semuanya. Itu. Ya mungkin karena awalnya nggak punya sama sekali begitu. Ya pokoknya minta halal. Tapi ternyata orang yang tidak diketahui atau orang yang meninggal gitu, nggak tahu nih. Maka kita serahkan uang itu lil fuqara'i, untuk orang-orang fakir, biniyatin, dengan niat an yakuna, dengan niat semoga wadi'atan, itu yang dilakukan itu menjadi wadi'ah. Wadi'ah maknanya itu bisa sebagai amanah juga ya, ya. Titipan, simpanan begitu. Ya bahasanya deposito lah. Sebagai simpanan indallahi, nanti diniatkan pada Allah supaya apa? Yusal ausola yusiluhu ila sahibihi. Semoga itu jadi simpanan yang bisa tersampaikan kepada pemiliknya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah begitu. Wal akhiru ghairu maliyin wa huwa aidun naw'ani badaniyin. Mithlul jarh wa darb wal istikdam bi ghairi haqq wa qalbi mithlu syatam wal istihza wa nahwa wa tarikul khalas minha aidun istihlal in amkana wa illa fal tadarru'u ilallahi wa tasadduqu liman lahul haqqu fala'allahu yardihi yaumal qiyamah. Sekarang kalau badan seperti caci maki, terus mukul, terus menggunakan sesuatu yang tanpa haknya. Begitu juga yang di dalam hati. Syatam. Syatam itu syatsmun, sama ya maknanya. Syatam itu artinya memaki, mengutuk, menyumpah, menghina, itu. Tapi dalam hati. Kemudian juga istihza. Mengolok-olok, mencemooh, atau yang selainnya. Nah itu juga harus minta halal. Apabila memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, ya minta maaf sama Allah. Fattadarru'i ilallah. Maka kita merendahkan diri pada Allah. Maaf ya Allah. Dulu saya pernah ngata-ngatain orang, ya Allah. Malu saya ya Allah. Wa tasadduqi liman lahul haq. Dan bertasaduk ini maknanya apa ya? Tasaddaqo berarti maknanya bersedekah.
Iya. Bersedekah. Dan bersedekah bagi orang yang memiliki hak. Fala'allahu yarudihi yaumul qiyamah. Semoga Allah meridhoi yaumul qiyamah. Nah, Al-Fakir udah baca Arabnya ya langsung. Apabila karena nanti ada satu hal yang mau Al-Fakir sampaikan. Apabila ternyata ada hak hewan yang pernah kita pukul, pernah kita tendang, pernah kita aniaya, pernah kita suruh bawa barang yang di luar kemampuan dia, atau kita tidak pernah ngasih makan, tidak pernah ngasih air, ini amr muskilun jiddan kata pensyarah. Wal amru muskilun jiddan, waduh susah itu. Mana hewannya udah mati lagi. Nah, itu sebenarnya harus taubat ya ikhwah ya. Makanya Al-Fakir sampai detik ini ikhwah nggak mau miara hewan, nggak mau. Aduh, dulu Al-Fakir pernah miara kelinci ikhwah. Sayang banget dulu pernah main ke puncak gitu ya. Beli kelinci namanya anak kecil ya. Al-Fakir kelas 3 atau 4 SD lah. Sayang banget ikhwah sama kelinci. Nggak bisa ngurusnya. Baru kali itu miara hewan sampai nangis sih. Nggak bisa ngurusnya. Waduh. Mulai detik itu Al-Fakir nggak mau miara-miara lagi. Sempat disuruh miara kura-kura. Itu titipan teman. Mati juga ya. Waduh. Terakhir disuruh teman juga ya. Tapi ini Al-Fakir senang juga sih. Karena bisa ngurusnya dikit. Ayam Bangkok. Alhamdulillah keurus. Tapi sayang kena penyakit. Aduh udah. Terakhir ayam. Al-Fakir udah gak mau lah. Itu udah gak mau miara-miara begitu. Tanggungannya gede. Gimana kita minta maafnya itu. Tapi Bu Al-Fakir suka miara ayam ya. Karena dulu Bapak Al-Fakir juga semasa hidup miara ayam. Jadi yang bisa miara hewan, piara dengan baik. Yang gak bisa jangan maksain. Miara ikan mati. Miara burung mati. Miara kelinci mati. Waduh. Hewan dibeli mati semua. Ini yang gak usah dibeli. Boleh gak miara hewan? Boleh. Cuman si hewan harus dapat hak-haknya dia. Gitu. Itu ada sahabat Nabi namanya Umair. Itu punya burung namanya Nugair. Itu cuman ini Nabi aja ya. Itu miara burung. Nah, kita harus bisa ngurusnya lah. Kalau kucing, ya Al-Fakir kucing liar aja udah kasih makan. Mendingan kayak gitu. Kalau nggak bisa ngurus hewan, mendingan kucing liar, hewan liar. Asal jangan harimau ya. Ada burung kasih makan, ada kucing kasih makan. Kasih makan. Kalau miara berat ya. Bagi pecinta kucing, cakep diurus kucing-kucingnya. Ahsan. Kemudian gimana kalau kita kalau ada haknya orang kafir, maka kita tidak perlu minta dihalalkan di dunia. Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir ya, ya. Seperti itu. Kalau kita sudah tahu itu semua ya, alhamdulillah ya Allah, selama ini saya selamat dari melakukan seperti itu. Wah, selamat ikhwah. Kalau ada yang begitu, alhamdulillah saya tidak pernah begini-begini gitu. Maka selamat. Maka antum adalah orang yang Allah beri taufik. Maka pensyarah mengatakan fa inda dzalika nashkurullaha ala taufik. Kita bersyukur pada ya Allah, alhamdulillah engkau telah menjagaku ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Kemudian baru ikhwah, setelah kita menyiapkan bekal kita untuk ilal maut, untuk meninggal. Jadi ada orang yang langsung step terakhir, wah, mikirin kematian. Aduh. Saya mikirin kematian, saya takut ini, takut doang, ikhwah. Tapi tidak menghisap dirinya. Kalau mau, stepnya seperti yang kita bahas tadi.
Ya memang kematian adalah pemutus lazat, tapi ya kita juga muhasabah begitu. Oh iya, Pak. Di dalam ini terakhir, di dalam kitab apa? Tuhfatul Murid atau di dalam kitab syarahnya siapa? Asawi terhadap kitab Jauharut Tauhid itu ada gimana caranya kita pernah melakukan kezoliman ke orang, cuman kita belum minta maaf ya, Pak. Nah, jadi ada caranya. Caranya itu kita mohon istighfar, kita mohon istighfar. Istighfar itu artinya mohon ampun ya. Kita meminta ampun pada Allah untuk orang tersebut. Coba Al-Fakir. Kalau nggak salah nama kitabnya Tufatul Murid. Tapi alhamdulillah ini dibaca sehari habis sholat 5 kali, ikhwah. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukuki alayya. Siapa yang tahu istighfar itu, ikhwah? Kalau di Masjid Al-Fakir ada satu masjid itu pakai itu tuh, istighfarnya pakai itu. Tapi kalau misalkan pengen sunnah Nabi, kalau enggak salah Imam Al-Auza'i mengatakan ya minimal sunnah itu astagfirullah 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Minimal sehabis sholat astagfirullah. Begitu. Nah, ada yang astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukuki alayya. Ntar Fakir ini dulu kita cari referensinya. Fakir kirim kitabnya. Oh, Hasya Ibnul Amir. Ada di Hasya Ibnul Amir, ikhwah. Hasya Ibnul Amir syarah dari Tifal Murid. Wa min di Sidi Ahmad Zarru. Ini Al-Fakir kirim. Mana tadi? Waduh. Ini dia. Al-Fakir kirim di grup Ayuhal Walad ya, ya. Semoga manfaat. Karena mungkin kita pernah menzolimi orang, cuman kita enggak sadar ya. Karena kan kita ceplas-ceplos. Ya yang ceplas-ceplos, yang enggak ya bagus. Nah itu Al-Fakir beri tanda merah ya. Ini Hasyim bin Amir ala Ittihafil Murid. Di bagian sini dia. Waduh, salah. Nah, di situ. Al-Fakir kirim ya, Pak. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wal ashabil huquqi alayya walil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahyahi minhum wal amwat khamsu marrat ba'da kulli faridah. 5 kali dibaca setelah selesai sholat. Bukan ijazah ya. Al-Fakir suka bingung. Kalau di Facebook orang nyampein amalan dikiranya ijazah ya, Pak. Yang komen kobil tuh. Gak nyambung ya, ya. Bukan ijazah ya. Ini memang untuk kita amalkan saja. Cuman memang kalau misalkan kita ini tentang hizib gitu, itu harus punya ijazah ya. Kalau mau dapat faidahnya. Kalau mau yang simpel-simpel saja ya baca Al-Ma'surat yang memang itu sudah jadi susunan. Nah, kalau Hizib Nawawi, alhamdulillah guru-guru kita juga Hizib Nawawi, Hizib Bar, Hizib Nasor, itu udah dari dulu. Nah, itu salah satunya. Wah. Ada juga di dalam kitab Zadus Salikin di Thariqi Rabbil Alamin itu auratnya Ar-Rifaiyah. Sama.
Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali sabil hukuki alayya. Bahkan ditambahin wali ashabil hukuki wal wajibati alayya. Nah, di situ ditambahin. Oh di Syamani. Nama kitabnya berarti Ittifatul Murid. Di Tuhfatul Murid juga ada ya. Nah ini kitab kayaknya agak bagus nih. Nah cukup bagus nih. Wah. Sama ini istighfarnya para ulama. Ya kalau kita lihat beberapa sandaran ya itu ikhwah. Tapi ikhwah ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu sebelum kita akhiri. Malam ini tidak ada kajian ini dulu ya ikhwah ya. Tidak ada kajian kasyifah. Mana tadi? Kalau Imam Ahmad itu minta apa? Istighfarin Imam Syafi'i ya. Di dalam sholat kalau beliau. Saking sayangnya ke guru beliau. Beliau itu di dalam sholat minta ampun untuk Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau itu mohon ampun untuk orang tua beliau dan juga untuk Imam Syafi'i. Ada yang ditanyakan dulu, ikhwah? Allahumma gfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu yang diucapkan oleh Imam Ahmad. Itu ada di Manaqib Imam Syafi'i. 40 tahun loh ikhwah. Ini Al-Fakir kirim nih kitabnya nih. Bayangkan, mendoain gurunya. Gimana nggak sayang itu murid. Tapi kurang bagus nih ininya. Bukunya kurang bagus ya. Cat tulisannya. Sami'tu Ahmad bin Ambalin yaqulu inni la ad'ullaha li syafi'i fi sholati mundu arba'ina sana. Aqulu Allahumma gfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bayangin di dalam sholat beliau doanya begitu. Dalam sholatnya doanya begitu. Di dalam Mirqatul Mafatih juga ada tuh di apa? Dinukil juga. Hasan bin Muhammad Az-Za'farani beliau mengatakan ma qara'tu 'ala Syafi'i minal kutubi syai'an illa wa Ahmad bin Hambal syahidun. Allah. Hasan Muhammad Az-Za'farani mengatakan aku tidak baca buku di depan Imam Syafi'i, maksudnya baca kitab depan Imam Syafi'i
sedikit pun kecuali ada Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad itu ngikutin terus. Masya Allah. Makanya jangan heran kalau beliau 40 tahun itu mendoakan guru beliau ini ya Pak. Ada di Mirqatul Mafatih, itu syarahnya Mishkatul Masobih bagian fi dzikri a'immati ashabil usul. Di dalam kitab Al-Bayan juga ada banyak ya Pak ya. Kisah-kisah tentang Imam Syafi'i, Masya Allah. Kalau kita baca yang bahasa Indonesia yang karangan Syekh Sirojuddin Abbas kalau nggak salah ya. Kiai Sirojuddin Abbas itu ada keutamaan madhab Syafi'i kalau nggak salah nama bukunya. Tapi ikhwah, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Kita akhiri, insyaallah kita lanjutkan kajian kita di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Semoga dengan apa yang kita pelajari bisa kita amalkan ikhwah. Kita di dalam kitab Ayyuhal Walad ini betul-betul step by step dalam memahami proses menuntut ilmu, proses dalam bagaimana kita bisa menjadi orang yang baik. Begitu. Karena sulit memang kita menjadi orang baik, sulit kalau kita itu single fighter. Kita berjuang sendiri memang sulit. Maka dari itu kita harus punya komunitas yang baik. Seperti itu. Karena teman yang baik adalah teman yang mengingatkan kita ketika kita salah. Meluruskan ketika kita salah. Teman yang baik adalah teman yang memberitahu mana yang baik ketika kita melakukan kesalahan. Teman yang baik bukanlah teman yang mendukung keburukan kita. Teman yang baik bukanlah teman yang membiarkan kita melakukan keburukan. Namanya manusia, pasti ikhwah punya keburukan. Kalau kita nyari teman yang tanpa aib, sampai mati kita, sampai kita wafat, sampai kita meninggal, kita nggak punya teman. Nggak akan. Maka dari itu, hendaknya kita saling mengingatkan. Makanya dalam Al-Quran disebutkan walladzina hum ala salatihim di dalam ayat ini ala salawatihim yuhafizun. Pakai hafadho yuhafidhu. Bukan pakai hafidho yahfadhu. Bukan hanya menjaga, tapi hafadho yuhafidhu artinya saling menjaga. Sholat saja yang diwajibkan kita harus saling menjaga. Karena kadang teman kita tidur, teman kita malas, teman kita sibuk. Kadang kita harus ingatkan. Makanya kalau di dalam surat Al-Ma'arij, walladzina hum ala sholatihim. Kalau di dalam surat Al-Mu'minun, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Saling ingatkan. Maka dari itu kita harus saling mengingatkan. Akhirul kalam, Allahumma fiqh ila qawmi thoriq wa ilal liqa'il mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.